semuanya, nama aku Alia Arianti Oktavia, biasa dipanggil Alia. Di sini aku akan membahas sistem kardiovaskular atau biasa disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah jaringan organ yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, serta darah yang bertugas memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, aku akan membahas organ-organ yang ada di sistem peredaran darah. Yang pertama ada aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar di tubuh manusia yang berfungsi mengangkut darah kaya oksigen dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah utama yang membawa darah oksigenasi atau miskin oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru untuk proses oksigenasi. Arteri ini merupakan bagian dari sirkulasi paru-paru dan merupakan satu-satunya arteri dalam tubuh yang membawa darah dengan kadar oksigen rendah kecuali pada janin. Dilanjut ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya ke atrium kiri, dan merupakan bagian dari sirkuit pulmonalis atau peredaran darah kecil. Vena ini adalah pengecualian dari aturan umum vena yang membawa darah miskin oksigen, karena darah yang dialirkan sudah terisi penuh oksigen hasil pertukaran di alveolus paru-paru. Dilanjut ada katup pulmonalis. Katup pulmonalis adalah salah satu katup jantung yang terletak di antara bilik kanan bawah atau ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Fungsinya adalah mengontrol aliran darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru agar darah dapat mengambil oksigen dan karbon dioksida dilepaskan sebelum darah didistribusikan ke seluruh tubuh. Dilanjut ada vena cava superior. Vena cava superior adalah vena besar dan penting yang mengembalikan darah terdeoksigenasi dari kepala, leher, lengan, dan dada bagian atas ke jantung, khususnya ke atrium kanan jantung. Vena ini adalah salah satu dari dua pembuluh darah besar yang dikenal sebagai vena cava, bersama dengan vena cava inferior yang membawa darah dari tubuh bagian bawah. Selanjutnya ada temannya, vena cava inferior. Vena cava inferior adalah vena terbesar di tubuh yang mengalirkan darah miskin oksigen dari tubuh bagian bawah seperti perut, panggul, dan kaki kembali ke jantung. Vena ini terbentuk dari pertemuan vena iliaca komunis kanan dan kiri di area perut. Yang ketujuh ada atrium kanan. Atrium kanan juga disebut serambi kanan, adalah salah satu dari 4 ruang jantung yang menerima darah terdeoksigenasi dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Kemudian mengosongkan darah tersebut ke ventrikel kanan untuk dipompa ke paru-paru dan mendapatkan oksigen. Yang kedelapan ada temannya, yaitu atrium kiri, adalah salah satu dari 4 ruang di jantung yang berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengalirkannya ke ventrikel kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh. Darah ini masuk melalui vena pulmonalis dan kemudian dipompa ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Yang kesembilan ada katup mitral, adalah salah satu dari 4 katup jantung yang terletak di antara atrium kiri, bilik atas jantung, dan ventrikel kiri, bilik bawah jantung. Fungsinya adalah mengontrol aliran daya kaya oksigen, memastikan darah mengalir satu arah dari atrium kiri ke ventrikel kiri dan kemudian ke seluruh tubuh, serta mencegah darah mengalir kembali ke atrium. Selanjutnya ada katup aorta. Katup aorta adalah salah satu dari 4 katup jantung yang terletak di antara ventrikel kiri, ruang pompa utama jantung, dan aorta, arteri utama tubuh. Fungsinya adalah mengatur aliran darah dengan membuka agar darah kaya oksigen mengalir ke aorta, dan kemudian menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke jantung. Katup trikuspid adalah salah satu dari 4 katup jantung yang terletak di sisi kanan jantung antara atrium kanan, ruang atas, dan ventrikel kanan, ruang bawah. Katup ini memiliki 3 daun katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup guna memastikan darah mengalir ke arah yang benar, mencegah darah mengalir balik, dan membantu jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Ke-12 ada ventrikel kanan, adalah salah satu dari 2 ruang besar di bagian bawah jantung yang menerima darah miskin oksigen dari serambi kanan lalu memompanya ke paru-paru untuk mengambil oksigen melalui arteri pulmonalis. Tugas utamanya adalah mengalirkan darah ke peredaran darah paru-paru untuk proses pertukaran gas, berbeda dari ventrikel kiri yang memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh.
Nah, yang terakhir ada ventricle kiri adalah ruang pemompaan utama jantung, yaitu bilik jantung bawah yang lebih tebal dan lebih besar. Bertanggung jawab memompa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah menerima darah beroksigen dari atrium kiri, jantung berkontraksi, mendorong darah keluar melewati katup aorta untuk didistribusikan ke organ-organ vital. Nah, sudah pada paham belum nih apa yang saya jelaskan tadi? Semoga kalian semua paham ya yang saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton semuanya.